Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Energizen. Ya, baik. Sebelum memulai acara talk show pada hari ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang khususnya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Arie Darmawan Pasek MSc yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi narasumber pada talk show kali ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Energizen yang telah hadir dan juga panitia yang telah menyelenggarakan events ini. Perkenankan saya Fatima Az-Zahra sebagai MC pada talk show hari ini untuk memandu dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian nih seputar tema kita pada hari ini yaitu kampus ramah lingkungan. Oke, di sini kita kedatangan Bapak Rektor ITSB, yakni Bapak Profesor Dr. Insinyur Arie Darmawan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Sebelum kita masuk dalam sesi Q&A, kebaiknya kita perkenalan dulu nih dengan Pak Rektor. Karena kalau dalam peribahasa katanya tak kenal maka tak sayang ya Pak. Oke. Beliau menjabat sebagai Rektor Kampus di Institut Teknologi Sains Bandung dan beliau mengikuti pendidikan formal meliputi program sarjana di Institut Teknologi Bandung, program Master di University of Southampton, Inggris, dan juga program Doktor di University of Southampton. Beliau juga menjadi guru besar di Institut Teknologi Bandung loh, Energizen. Oke, dan ternyata Pak Arie ini telah banyak membuat proyek-proyek mengenai program ramah lingkungan ya Pak, dan juga telah lama nih berkecimpung dalam dunia energi baru dan terbarukan. Oke, langsung aja mungkin kita tanyakan ya kepada Pak Arie. Mungkin Pak Arie bisa menceritakan nih mengenai proyek-proyek yang telah Bapak jalani dan tekuni selama ini, Pak. Nah, saya sendiri masih bertanya nih yang dimaksud dengan ramah lingkungan itu apa gitu ya. Jadi setiap orang tentunya punya persepsi yang beda-beda mengenai ramah lingkungan itu apa. Tapi kalau boleh saya mengumpulkan pendapat, jadi dunia ini sedang yang kita bahas itu adalah permasalahan lingkungan global begitu ya. Jadi masalah lingkungan kan banyak, ada yang lokal, ada yang global. Nah, saya lebih suka membahas yang kali ini membahas yang global begitu. Jadi ada dua permasalahan lingkungan global. Yang pertama itu perubahan iklim, ya, perubahan iklim. Iklim itu bukan cuaca ya. Kalau cuaca dia ya harian begitu. Kalau iklim itu periodik gitu, periode. Jadi perubahan iklim yang saat ini sedang disoroti ya. Yang satu lagi adalah kerusakan lapisan ozon. Itu yang menurut saya dua hal yang yang utama mengenai masalah lingkungan. Tentunya ada lagi yang lain ya. Yang lain itu adalah misalkan keanekaragaman hayati ya. Kemudian ada lagi yang lain mengenai bahan-bahan beracun seperti POP gitu ya, persisten organik polutan gitu dan sebagainya. Itu yang dibahas secara global, tapi yang populer itu adalah perubahan iklim. Nah, kita mau bahas yang mana nih, Mbak Fatima? Oke, mungkin bisa yang perubahan iklim ya Pak. Ya, baik. Jadi perubahan iklim juga penyebabnya banyak ya. Kalau aktivitas saya itu sebenarnya mulai dari kerusakan lapisan ozon. Jadi sejak tahun 94 lah, setelah saya pulang dari tugas belajar, itu saya terlibat di program-program perlindungan lapisan ozon. Jadi dalam hal ini membantu kantor nasional ozon ya, kantor ozon nasional, National Ozone Unit begitu, yang kebetulan di Indonesia itu ditaruh di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi membantu mereka menyusun program-program perlindungan lapisan ozon. Ya, perlindungan lapisan ozon itu intinya programnya adalah mengurangi konsumsi bahan perusak ozon. Ya, bahan perusak ozon itu banyak digunakan misalkan sebagai bahan freon ya, kalau kita kenal sehari-hari itu freon, itu refrigeran bahasa teknisnya, itu zat
lidah kerja yang digunakan di mesin-mesin pendingin. Nah, karena saya latar belakangnya memang mesin pendingin, jadi masuk di sana begitu. Meskipun kemudian bahan perusak ozon itu tidak dipakai di mesin pendingin saja, tidak sebagai refrigeran, tapi juga dipakai untuk pengembang busa. Kemudian ada juga di fumigasi, ada yang aerosol untuk semprot ya, penyemprot, ada juga untuk pelarut, thinner gitu ya. Thinner itu ada bahan perusak ozonnya dulu. Nah, saya membantu KLH dulu resmi sebagai tim teknis begitu sampai sekarang begitu ya. Nah, tapi kalau di perusahaan lapisan ozon itu perjanjian internasionalnya namanya Protokol Montreal. Jadi Indonesia masuk sebagai negara partisipan Protokol Montreal. Karena kita sudah tanda tangan setuju, jadi kita ikut programnya, dan karena kita negara yang disebutnya Article 5 country, negara yang konsumsi bahan perusak ozonnya kecil ya, hanya kira-kira 0,3 gram per kapita begitu per tahun, maka kita mendapat bantuan dari negara maju untuk alih atau transfer teknologi dari teknologi yang tidak ramah ozon menjadi ramah ozon. Nah, itu sudah berlangsung sejak tahun 98 Indonesia ya, mulai aktif. Kita meratifikasi tahun 92, terus bercita-cita untuk mengurangi pemakaian CFC waktu itu, klorofluorokarbon, mulai tahun 98, tapi molor, akhirnya tahun 2000 baru 2007 baru berhasil ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengurangan HCFC, hydroklorofluorokarbon, ya. Itu yang dipakai di mesin AC di rumah-rumah, ya. Sampai sekarang, kemudian karena sudah selesai gitu, bahan penggantinya ternyata menimbulkan hal yang lain. Ya, jadi industri kimia itu berusaha menemukan pengganti CFC, HCFC. Penggantinya itu namanya HFC, hydrofluorokarbon, tapi dia ramah terhadap ozon tetapi menimbulkan pemanasan global. Jadi ke sisi yang satunya lagi yaitu perubahan iklim. Oke, jadi sekarang masuk ke sana, kita melakukan survei berapa sih konsumsi HFC di Indonesia, membantu lagi KLH untuk menyusun data sebagai dasar penyusunan program penghapusan HFC sekarang ya. Jadi terus saja berlangsung sampai sekarang tahun 2021. Itu di perusahaan lapisan ozon. Kalau di pemanasan global atau perubahan iklim, saya tidak terlalu banyak terlibat meskipun di Kementerian Lingkungan Hidupnya masih di dalam di bawah direktur yang sama ya. Namun konsekuensi dari ozon tadi ada yang ke arah pemanasan global. Nah, kalau di pemanasan global yang secara tidak langsung itu saya terlibat di penanganan sampah kota ya. Karena kalau sampah kota Indonesia itu penanganan sampah kotanya sangat sederhana, jadi dari rumah tangga dibawa oleh petugas RW begitu. Dibawa dari rumah-rumah, dikumpulkan ke TPS, dari TPS diangkut oleh pemerintah kota ke TPA. Nah, di TPA-nya itu dibuang begitu saja, yang istilahnya open dumping. Nah, ini terjadi pembusukan. Nah, proses pembusukan itu ada yang aerob, ada yang anaerob, ya. Ada yang memerlukan oksigen, ada yang proses yang tanpa oksigen. Yang memerlukan oksigen itu yang dikompos itu. Nah, kompos itu karena memerlukan oksigen, kena udara dan sebagainya, sampahnya atau daunnya ditumpuk dengan agak sedikit jarang begitu. Ya terjadi proses pembusukan oleh bakteri aerob. Ya. Akhirnya terurai jadi potongan-potongan kecil berupa seperti tanah gitu ya. Nah, itu kalau sudah proses pembusukannya selesai bisa dijadikan pupuk atau dipakai tanah urukan begitu ya. Baru bisa dibuang ke hutan begitu sebagai pupuk. Nah, tapi kalau yang anaerob itu bau jadinya. Kalau yang aerob ini keluarnya karena dia makhluknya bernapas menggunakan oksigen, keluarnya CO2. Tapi kalau yang anaerob
Itu yang kita kenal juga, ITSB pernah juga buka ya, anaerob digester ya, yang pakai kotoran sapi gitu jadi gas biogas ya. Jadi biogas itu keluarnya metan, dia ditutup di dalam tabung karena harus tidak ada oksigen begitu ya, bakterinya bakteri anaerob. Nah, gas yang dihasilkan itu metana. Nah, di tempat pembuangan akhir itu juga terjadi yang anaerob itu karena ketumpuk-tumpuk, jadi yang di bawah ini tidak kena udara, proses pembusukannya berlangsung secara anaerob dan dia melepaskan metan. Metan itu adalah gas rumah kaca, gas yang bisa menimbulkan pemanasan global dan menyebabkan perubahan iklim. Nilai atau angka yang menunjukkan kemampuan dia dalam menimbulkan pemanasan global itu namanya GWP ya, GWP, singkatan dari Global Warming Potential. Nah, GWP ini standarnya CO2. CO2 itu GWP-nya nilainya 1. Sementara kalau metana itu 21 atau sekarang jadi 24 kalau nggak salah ya. Metana itu 24 GWP-nya. Artinya apa? Kalau kita melepaskan 1 kilogram metana, dampak perubahan iklimnya itu sama seperti kita melepaskan 24 kilogram CO2 gitu ya. Nah, sementara kalau refrigeran yang kita kenal ya seperti yang di AC mobil begitu itu 1.300 GWP-nya. Jadi kalau kita melepaskan 1 kilogram 134A, R134A yang biasa kita pakai di AC mobil itu dampaknya seperti kita melepaskan 1.300 kilogram CO2. Ya. Banyak lagi zat-zat yang seperti itu. Nah, sekarang diganti ya, para ahli kimia itu berusaha menemukan bahan-bahan baru yang GWP-nya kecil, kalau bisa setara dengan CO2. Nah, ini kalau pekerjaan saya di dalam rangka perlindungan atmosfer yang mengarah pada perubahan iklim itu adalah di penanganan sampah. Jadi tahun 2005 itu saya kecebur di sana. 2005 Anda sudah lahir belum? Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau sudah lahir berarti pernah tahu bahwa ada istilah Bandung Lautan Sampah ya. Ya, pada saat itu tempat pembuangan akhir kita di Lewi Gajah itu sampahnya menumpuk, metannya berkumpul di bawah, gitu. Lama-lama dia meledak. Ya, karena bertekanan ada gas metan meledak. Ledakannya itu meruntuhkan tumpukan sampah. Tumpukan sampahnya jadi longsor, menimbun beberapa rumah yang ada di perkampungan sekitar. Sekitar puluhan orang yang meninggal ya. Akhirnya TPA itu ditutup, nggak boleh digunakan. Nah, masyarakat Kota Bandung nggak bisa buang sampah. Sampahnya tertahan di TPS-TPS. TPS-nya penuh, tertahan di rumah-rumah. Panik ya, mau dikemanakan sampahnya. Nah, waktu itu saya dipanggil oleh Rektor ITB, waktu itu Pak Joko Santoso, mengatakan bahwa tolong wali kotanya dibantu, gitu, solusinya bagaimana. Kebetulan kami punya ide solusi untuk menjadikan sampah itu sebagai bahan bakar, gitu ya, cepet aja sampahnya dibakar, tapi dibakarnya di dalam tungku, ya, yang kemudian dikenal dengan waste to energy plant. Jadi kita bakar, ya kita usulkan, kemudian ada dua investor yang datang. Yang pertama itu konsorsium pengusaha Bandung. Jadi pengusaha Bandung ini bersatu begitu, ada pengusaha restoran, ada pengusaha hotel, ada pengusaha tekstil gitu ya, pabrik tekstil berkumpul terus bentuk yang namanya PT Bandung Raya Indah Bandung Raya Indah Lestari, PT Bril. Nah, mereka yang kemudian membantu kita mengadakan studi kelayakan apakah waste energy plant itu layak dibangun di Bandung. Nah, kami sebenarnya meniru negara-negara yang sudah lebih maju seperti Singapura begitu ya. Mereka kan kotanya kecil, pulaunya kecil, nggak mungkin ada lahan yang bisa dipakai untuk membuang sampah. Demikian juga negara-negara Eropa. Nah, mereka punya waste energy
plant, jadi dibakar tapi di dalam tungku yang khusus gitu ya. Dan panasnya itu dipakai untuk menghasilkan uap, uapnya dipakai untuk menggerakkan turbin, turbinnya menggerakkan generator listrik begitu. Nah, keluarlah sampah menjadi listrik, waste to energy ya, energi listrik. Tapi ya macam-macam yang terjadi ya. Investor yang kedua itu dari PLN. Dari PLN kita merancang sendiri, tapi ditaruh untuk kalau yang di Bandung itu akan ditaruh di Gede Bage, kalau yang PLN ini akan didirikan di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat sekarang namanya, Babakan Ciparai, di TPA-nya. Itu kita desain, sudah mau dibuat, nah tapi kebetulan ada musibah, ya direkturnya kena kasus, jadi semua program-programnya dihapuskan, termasuk program pembuatan waste to energy plant lokal. Ya. PLN mau buat sendiri itu di bengkelnya di Dayakolot. Sementara yang PT Bril ini macet. Karena apa? Karena pergantian wali kota. Ya. Wali kotanya ganti, wali kota yang baru nggak setuju dengan waste to energy plant, katanya merusak lingkungan lah, padahal teknologinya siap. Gitu. Sampai sekarang tidak terwujud. Ya. Sampai Presiden Jokowi mendengar mungkin ya mengenai kesulitan kota-kota besar menangani sampahnya yang bisa menghasilkan metan, merusak, menimbulkan pemanasan global. Gitu. Dia mengeluarkan Perpres 35 tahun 2018, yaitu percepatan pembangunan waste energy plant yang kita sebut sebagai PLTSA, ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Ada 12 kota yang ditunjuk harus dibangun begitu waste energy plant. Dia juga mengharuskan PLN untuk beli listriknya dengan harga 13,5 sen per kWh, US dollarsnya, sen US dollar per kWh. Kemudian pemerintah pusat juga memberikan subsidi bagi pemerintah kota kalau waste energy plan-nya ini meminta bayaran gitu per tonnya berapa nanti disubsidi oleh pemerintah pusat. Itu di Perpres 35. Ya, tapi sampai sekarang yang baru jadi baru di Surabaya. Itu pun bukan direct combustion tapi gasifikasi. Ini hal lain. Tapi kira-kira itu ya beberapa kegiatan saya mengenai perlindungan yang terkait dengan lingkungan hidup. Mungkin ada lagi yang energi terbarukan, ya pernah terlibat juga di pembangunan mini hidro, ya mini hidro. Mini hidro itu di bawah 1 megawatt di 3 lokasi secara serempak. Ada di Merasak, di Kalimantan Barat, kemudian satu di Gorontalo, satu di Mongango, ya satu lagi di Sulawesi Utara di Lombok. Ya, mungkin itu energi terbarukan ya, karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, jadi bisa dianggap sebagai ramah lingkungan. Oke, untuk sementara itu mungkin panjangan ceritanya nih. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih nih udah menceritakan proyek-proyek Bapak. Nah, dengar perubahan iklim, katanya ada mahasiswa ITSB ya Pak yang mendesain dan menciptakan sepeda listrik bertenaga surya. Karena sempat viral juga nih di media sosial. Bagaimana tanggapan Bapak soal sepeda listrik yang diciptakan oleh mahasiswa tersebut? Ya, jadi waktu itu dari program studi desain produk ya, Pak Umar dengan Pak Wildan itu punya bimbingan, kemudian bimbingannya ya mendesain sepeda listrik lah, ya pakai yang dicasnya pakai panel surya ya, dan dia sudah bukan mahasiswa lagi sekarang, namanya Bugiasa, itu kerja di ITSB. Ya, nah kemudian ini harus bagus nih ya. Nah, kita iya Pak. Ya kita publikasi begitu ya. Kemudian nggak tahu bagaimana kok banyak sekali yang ikut lomba, kalau nggak salah ya, ikut lomba terus menang gitu, dipublikasi di koran. Nah sejak itu terus banyak itu stasiun-stasiun TV yang mewawancara biasa mengenai sepeda. Ya ini termasuk ramah lingkungan karena tidak menggunakan benar, Pak. bahan bakar fosil. Oke, ya itu ya dari TSB. Ya.
Oke, keren banget nih. Soalnya gempar juga ya di internet. Karena itu salah satu pendukung pelestarian lingkungan ya, Pak. Ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum biasa kuliah, itu kampus kita itu termasuk kampus yang ramah lingkungan karena disertifikasi gedungnya, ya, gedung kampus kita itu disertifikasi sebagai green building. Yang mensertifikasi itu adalah Green Building Council Indonesia. Jadi kita karena bagian dari Sinarmas itu sebagai salah satu pemrakarsa Green Building Council Indonesia. Banyak gedung-gedung perkantoran Sinarmas khususnya di kawasan BSD, ya, kawasan Bumi Serpong Damai itu bersertifikasi Green Building. Jadi green building itu banyak kriterianya, kalau nggak salah ada 7 kriteria, ya. Salah satunya dia harus hemat energi, dia harus sehat, ya, kemudian dia harus hemat air, ada pengelolaan sampah, ya. Nah, kalau sehat itu berarti semua kawasan dilarang merokok, bahkan masak juga nggak boleh, ya, kantin itu nggak boleh masak karena uap masaknya sama pembakaran kompornya itu tidak menyehatkan. Iya, Ya, oke, Pak. Makasih nih, Pak. Jadi sebelum kita lanjut sesi Q&A-nya, kita akan ada berisu EBT nih, biar kita semua tahu ada isu apa aja sih mengenai kampus ramah lingkungan. Langsung aja berisu EBT yang akan dibawakan oleh rekan saya, Mas David. Dipersilahkan. Terima kasih Kak Fatimah Zara. Selanjutnya kita akan beralih ke berisu EBT, berita seputar energi baru terbarukan, dengan saya David Patartumorang sebagai pembawa berita. Oke, berita pertama, upaya dan tantangan dalam mewujudkan UGM Green Campus. Gerakan konsep Green Campus adalah sebuah upaya untuk menciptakan infrastruktur kampus yang ramah lingkungan. Implementasi dari konsep Green Campus adalah penggunaan sumber daya terbarukan. UGM Green Campus diharapkan dapat menjadi hard element dan soft element. Hard element yaitu berupa area, landscape, bangunan, dan infrastruktur yang bersertifikat green. Soft element adalah kultur and behavior yang dapat berupa manajemen pengolahan kampus hijau, adanya mata kuliah bangunan hijau, dan mendudukan bangunan bersertifikat green sebagai edukator. Menurut Joko Wijono sebagai dosen arsitektur UGM sekaligus Vice Director of Project Implementation Unit UGM, sebetulnya UGM sudah banyak sekali menciptakan lingkungan yang berkonsep Green Campus, dan usaha untuk mewujudkannya sudah dilakukan sejak tahun 80-an, walaupun belum tercetus adanya konsep Green Campus. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari ITB yang siap mewujudkan Eco Campus. Eco Campus sendiri merupakan suatu program dari perguruan tinggi untuk mewujudkan lingkungan kampus yang ramah lingkungan, hijau, dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan benar. Dalam mewujudkan Eco Campus yang berkelanjutan, tim Eco Campus ITB belajar dari berbagai universitas baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari hasil studi tersebut, tim Eco Campus ITB setidaknya mempunyai panduan dan patokan bagaimana perencanaan dan indeks yang harus dipenuhi dalam kriteria Eco Campus. Menurut Dida Gardera, sebagai alumni ITB serta tim Eco Campus ITB, konsep Eco Campus sendiri sudah disusun perencanaannya, namun ide atau konsepnya nanti perlu mendapat masukan dari masyarakat ITB-nya sendiri. Berita selanjutnya dan yang terakhir datang dari University of Manchester. Sebagai mitra dalam program Manchester City of Trees, Universitas Manchester berkomitmen untuk mempertahankan program penghijauan dan bekerja dengan tim City of Trees dalam rencana untuk membuat penanaman baru pada kampus mereka. Mereka juga memiliki rencana baru untuk sebuah taman tepat di jantung kampus mereka yang dirancang oleh tim berbakat dari Praktik Arsitektur Landscape Planet AI. Proposal ini merupakan inti dari visi mereka
dan akan menciptakan jantung kampus universitas yang dapat dinikmati oleh staf, mahasiswa, pengunjung, dan masyarakat setempat. Universitas mengubah kampus menjadi rencana induk kampus senilai 1 miliar euro, dan itu termasuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan dengan meningkatkan ruang hijau dan ranah publik mereka. Proposal ini membentuk inti dari visi mereka dan akan menciptakan jantung kampus Universitas of Manchester untuk dinikmati oleh staf, mahasiswa, pengunjung, dan komunitas lokal. Tutur dari Diana Hamsan sebagai Direktur Estate. Hanya itu berita yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada Kak Fatima. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas David yang telah membawakan berita EBT. Mungkin setelah melihat berita mengenai kampus yang telah menerapkan kampus ramah lingkungan, bagaimana nih tanggapan Pak Ari? Ya, baik. Jadi yang pertama itu, kalau kita mengklaim apakah kampus kita itu eco atau kampus kita itu green, itu harus merujuk kepada suatu standar tertentu, ya. Jadi siapa ini siapa yang menilai ini bahwa kita punya kampus green atau kampus itu eco? Nah, salah satu yang ada sekarang itu baru setahu saya ya, ada kriteria green building misalkan. Nah, green building itu sendiri sebenarnya juga tidak hanya buildingnya tapi kawasan, ya. Ini kawasannya juga dinilai, nanti saya cerita lebih lanjut. Tapi yang pertama institusi yang mensertifikasi itu yang penting. Jadi jangan sampai kita mengklaim sendiri ini kita green building, gitu ya. Nggak bisa begitu. Tapi harus ada satu lembaga resmi yang mensurvei gitu, kemudian menyatakan memang ini green building. Nah, kalau dulu itu dari Singapura banyak, ada LEED, ada dari Amerika juga, ya, macam-macam lah lembaganya yang melakukan sertifikasi apakah satu gedung ini memang memenuhi kriteria green building atau tidak, begitu. Nah, di Indonesia itu baru satu Green Building Council Indonesia. Kemudian di Green Building Council ini disupport oleh pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah yang sudah mulai mensupport itu adalah DKI Jakarta. Bahkan mereka sudah mengeluarkan panduan, begini loh kriteria green building itu. Ya. Nah, ini penting syaratnya, setiap kota itu harus punya peraturan daerah, entah itu peraturan gubernur gitu, yang menyatakan ini kriteria green building, sehingga pemerintah kotanya itu bisa menentukan tahun ini kita bangun 5 gedung green building, ya, gitu ya. Itu jadi punya target, punya achievement di bidang lingkungan hidup dengan cara begitu, mentargetkan bangunan yang ada di Bandung ini kalau mau didirikan paling enggak ya bangunan barunya tahun ini 3 lah green building, begitu. Atau punya target bangunan lama itu harus di green building kan, berapa banyak yang mau di green building kan. Nah, dengan demikian terukur nih kotanya makin lama makin green atau enggak. Nah, itu seperti itu harusnya, ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau di Hong Kong misalkan mereka punya itu kriteria green building seperti ini kriterianya. Yang paling bawah ada high performance building, ada net zero building, ada lagi yang lebih tinggi net zero emission building, gitu ya. Nah, itu punya kriteria masing-masing. Kemudian pemerintah kotanya punya target tahun ini mau berapa nih dijadikan green building, berapa yang harus high performance building, berapa yang net zero energy building, berapa yang net zero emission building, baik gedung maupun kawasan. Jadi yang pertama harus disusun kriteria dan memang ada suatu badan atau lembaga yang sertifikasi. Bisa lebih sertifikasi nasional, lembaga sertifikasi nasional, bisa internasional, bisa juga pemerintah setempat, ya, pemerintah daerah. Nah, kemudian kriterianya ya saya sebut saja beberapa, misalkan di green building kampus kita, ya, ITSB, itu dinilai mulai dari kawasannya. Jadi tidak hanya dilihat apakah dia hijau begitu, ya, banyak taman atau enggak, tapi juga dilihat transportasinya ke sana itu bagaimana, gitu. Apakah mahasiswanya bisa naik sepeda gitu, ya,
Jadi harusnya itu kampus kita nggak boleh jauh-jauh amat dari tempat lokasi mahasiswa gitu, 2 kilometer paling nggak. Jadi harus kemudian apakah ada tempat parkir sepedanya begitu. Itu dilihat juga gitu. Jangan-jangan mahasiswanya jauh sehingga harus naik motor atau naik mobil gitu. Ada juga mahasiswa yang tinggal 2 kilometer tapi naik mobil juga ada gitu ya. Itu juga dilihat begitu. Jangan sampai mahasiswa yang dekat itu naik mobil cuma 100 meter tapi bawa mobil gitu ya. Itu udah nggak green gitu. Jadi itu dilihat juga. Nah, kemudian dilihat juga alur transportasi di dalam kampusnya. Menimbulkan kemacetan nggak? Gitu. Kalau kemacetan nggak green juga gitu. Karena kalau macet misalkan anak sekolah kan, kalau kita lihat di sekolah itu pasti macet gitu ya. Nah itu nggak green itu, karena pada waktu macet itu kita banyak membakar bahan bakar fosil. Ya, nah kemudian dilihat juga fasilitas umum, berapa kilometer itu fasilitas radius fasilitas umum dari kampus kita. Fasilitas umum misalkan masjid, bank, ya kemudian toko grosir, warung, kantin dan sebagainya, karena mahasiswa kan harus berkontak atau berhubungan dengan fasilitas umum tersebut. Kalau terlalu sering dan jauh itu akan menghabiskan energi begitu ya. Energi dalam hal ini misalkan kalau dia naik motor ya motornya bolak-balik terus, itu nggak green. Jadi kawasannya juga dilihat. Itu yang kedua ya hemat energi ya. Hemat energi di sini, energi yang paling banyak dipakai di dalam gedung adalah untuk AC. Nah, jadi didesain supaya ruangan yang pakai AC itu sedikit mungkin begitu. Karena AC itu menghabiskan energi. Jadi ada ruang-ruangan yang didesain pakai ventilasi alami begitu ya. Tidak perlu pakai AC seperti koridor dan sebagainya. Nah, supaya udara yang berhembus itu sejuk ya sekelilingnya ditanami pohon-pohon untuk menciptakan microclimate yang segar dan sejuk ya, ada taman, ada air dan sebagainya yang membuat udaranya dingin. Itu juga salah satu upaya yang untuk green begitu. Nah, kedua, konsumsi AC-nya sendiri harus efisien begitu ya, dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan tadi, tidak merusak ozon, tidak terlalu menimbulkan pemanasan global dan sebagainya. Itu juga termasuk kriteria green building. Ya. Kemudian orientasi gedungnya sendiri ya, supaya beban untuk AC-nya itu nggak besar. Kaca-kaca, dinding kaca itu harus menghadap utara dan selatan. Sama seperti kampus ITB kan kelihatan tuh gedung-gedungnya itu menghadap utara dan selatan. Karena nggak terlalu panas jadi. Kalau kita kacanya menghadap timur dan barat, kepanasan terus ya, pagi-pagi kena matahari, pada waktu dia terbenam juga kena. Jadi salah satu caranya itu dindingnya nggak boleh, dinding kacanya nggak boleh menghadap ke timur dan barat. Sama seperti ITB, kalau barat ya sampai ke tengah itu masih seperti itu, tapi ke belakang mulai beda ya. Udah nggak mikir lagi mungkin menghadap menghadap timur dan barat itu kaca-kaca. Sehingga dipasang macam-macam lah, pelindung segala macam. Nah, ini enggak begitu orientasinya juga menentukan. Ya. Gedung ITSB itu kacanya menghadap timur, utara dan selatan. Ya, kemudian itu untuk melindungi AC-nya ya, untuk mengurangi pemakaian AC. Tapi dia tidak boleh gelap juga, gitu ya. Jadi karena konsumsi energi yang kedua, yang paling besar itu dari lampu. Jadi kalau bisa tidak pakai lampu, gimana pakai penerangan alami, ya sinar matahari bisa masuk. Kita dikasih kisi-kisi kan di jendelanya, itu bukan untuk melindungi matahari, tapi justru untuk memantulkan matahari supaya bisa masuk ke ruang kelas kita, ya, sehingga pemakaian lampu listrik minimal. Di Indonesia saya belum pernah lihat ada mall yang pakai lampu pencahayaan alami. Coba aja. Di mana Anda ada nggak di tengah-tengah
mall itu ada matahari, itu nggak ada, jarang. Iya, Pak. Ya, kalau di Bandung ada di PVJ itu ada matahari, tapi kalau yang di basement udah nggak bisa. Kalau kita ke Singapura, ke Malaysia, itu pencahayaannya pakai alami ya, dia pakai ditampung pakai cermin, cerminnya cahayanya disalurkan pakai saluran, terus keluar di mana itu cahaya matahari, bukan dari lampu. Sampai segitunya mereka ya. Nah, kita enggak, mallnya gelap aja pokoknya. Kalau nggak mati lampu gelap aja. Tapi kalau di Malaysia, di Singapura, ada pojok-pojok yang terang-terangnya karena matahari, bukan karena lampu. Nah, di kita diminimalkan ya, jadi cahayanya masuk. Cuman kelemahan dari yang close ventilation begitu, yang banyak ventilasinya itu ya kalau hujan terbias gitu. Jadi harus dipel banyak, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, Pak. Itu yang kedua, kriteria kedua. Yang ketiga, lift juga demikian, kalau bisa nggak dioperasikan ya. Jadi kalau mahasiswanya ya nggak usah pakai lift lah, naik tangga gitu ya. Iya, sekalian olahraga ya, Pak. Iya, tapi kalau di gedung PU, itu gedung green building paling top di Indonesia, kantor PU ya, itu tempat parkirnya setiap lantai ada. Jadi kalau dia berkantor di lantai 9, dia parkirnya di lantai 9. Supaya nggak naik lift ya. Tentunya toiletnya juga di lantai 9, jangan sampai dia berkantor di lantai 9, toiletnya di lantai dasar, itu jadi bolak-balik terus pakai lift. Ya, jadi kalau dia berkantor di lantai 9, dia parkirnya di lantai 9, jadi dia tidak pakai lift, langsung masuk ke lantainya. Nah, itu perencanaan dari green building ya. Kemudian ya apalagi ya penggunaan air ya, jadi rain harvest ya, rain harvesting atau pemanenan air hujan. Jadi air hujan itu ditampung. Di kita air hujan ditampung. Air hujan itu ditampung, dimasukin ke bak di bawah tanah. Nah, cuman belum digunakan untuk yang lain-lain, hanya dipakai untuk nyiram taman. Tapi kalau di negara-negara maju, air yang keluar dari keran itu kan bisa langsung diminum ya. Kalau di kita belum bisa, tapi kalau di sana sudah bisa, jadi dia langsung bisa diminum. Itu tuh udah 9 kali keluar masuk tubuh manusia yang kita minum itu. Artinya itu air recycle. Nggak ada itu namanya air yang berlimpah kayak di Indonesia, tapi nggak bisa diminum. Jadi mereka air buangan itu ditampung lagi, kemudian dibersihkan, balikin lagi jadi air ledeng. Nggak ada yang dilepas. Itu 90% di recycle, 10% dibuang. Ya memang kan udah kotor dibuang apa-apa. Jadi dia hanya perlu nambah 10%. Nah, itu makanya kita bilang kamu yang air yang kamu minum itu udah 9 kali keluar tubuh manusia lain gitu. Berarti sudah pernah dimakan, diminum oleh orang lain, diminum lagi. Jadi hakikat air di sana benar-benar H2O gitu. Nggak kayak kita melimpah, tapi kita nggak bisa diminum juga. Nggak bisa diminum. Itu saya nggak ngerti itu. Di seluruh kota di Indonesia itu nggak ada masyarakatnya dapat suplai air bersih dari pemerintah ya. Ngambil sendiri-sendiri kan, semuanya ngambil dari sumur. Padahal kalau itu bisa dibereskan, itu penyakit menular nggak ada lah. Ya. Tifus, segala macam gitu. Diare, apalagi. Sering dulu kan tifus ya. Kemudian segala macam. Sekarang sih kok anehnya setelah COVID itu jarang saya dengar ada yang demam berdarah, ada yang tifus, atau emang kalah populer kali. Iya, Pak, kalah populer. Semuanya jadi hidup sehat gitu ya. Iya. Gara-gara COVID semuanya nggak ada yang pilek juga kan. Coba teman-teman yang nggak pernah pilek, nggak pernah. Jadi kalau kita emang hidup sehat, nggak ada itu penyakit. Termasuk air ya. Kalau airnya bersih, masyarakat kita itu sehat gitu. Tapi jangan terlalu sehat-sehat amat, jangan bersih-bersih amat. Kalau kita keluar negeri, Indonesia itu paling kuat gitu. Orang lain udah flu semua, kita masih senyum-senyum aja. Karena kita biasa bergaul sama virus kali ya, tempatnya kotor. Benar, Pak. Ya, oke. Kemudian ada indoor air quality yang sekarang jadi persyaratan bener ya, karena ada COVID gini. Udara
udaranya harus sehat, gitu, bebas virus. Kalau dulu paling yang diukur kadar CO2 ya, karena orang di dalam ruangan itu dia bernapas, kadar CO2-nya nggak boleh melebihi ambang batas. Kalau mulai melebihi ambang batas, ya mulailah ngantuk, itu segala macam di kelas ya. Jadi di kelas kita itu ada suplai air tambahan, ada ventilasi, nggak tertutup. Ya. Dulu sih dikontrol pakai sensor CO2, tapi sering dimainin anak-anak terus rusak itu sensor CO2. Jadi kalau level tingkat CO2 di ruangan itu melebihi ambang batas, bunyi alarm. Ya, terus kita nyalain exhaust supaya disedot keluar. Nah, udara segarnya masuk dari lubang-lubang yang di bawah ruang kelas itu. Itu green building ya, salah aspek-aspeknya. Baik Pak, terima kasih nih atas penjelasan green building. Ya. Oke, mungkin ini waktunya tinggal 18 menit lagi ya mungkin ya Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan nih dari Energizen yang tertarik mengenai kampus ramah lingkungan. Yeah. Mungkin bisa saya bacakan dari Alvina Damayanti. Izin bertanya, menurut Profesor Ari, bagaimana cara mahasiswa untuk bisa berkontribusi secara nyata saat kondisi online gini nih Pak, untuk mendukung kampus ramah lingkungan? Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Wah, susah kalau online gini ya. Iya, ya. Susah. Tapi bisa lah ya. Yang pertama ya, yang paling mudah itu hemat energi ya. Hemat energi itu salah satunya saya juga nggak berhasil itu menciptakan hemat energi di ruangan saya. Jadi kalau ngecas HP, kalau sudah penuh ya dicabut gitu ya. Itu salah satu upaya untuk hemat energi. Kalau kita pakai komputer, ya kalau sudah penuh dicabut, tapi biasanya males juga ya. Internet juga kalau kita tidak pakai ya dimatikan begitu. Itu mengkonsumsi energi juga. Gitu. Kemudian apalagi? Mungkin itu ya, justru kita dengan online ini lebih hemat energi daripada offline. Iya. Ya, jadi nggak menggunakan kendaraan ya Pak? Tidak menggunakan kendaraan. Saya dulu menikmati itu waktu PPKM gitu ya. Jadi lebih sering keluar waktu PPKM dibandingkan nggak PPKM. Karena macet ya, ke kantor aja udah 2 jam. Sekarang disuruh datang ke kantor males ya, nggak punya celana bilang aja gitu. Baik Pak. Ya, jadi itu salah satunya menggunakan listrik dengan bijak. Gitu. Jadi kalau nggak dipakai ya dimatikan. Okay. Itu sudah suatu langkah yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Nobility_02. Gimana sih cara kampus ITSB dalam mendukung penelitian yang berkaitan dengan lingkungan dan energi terbarukan, Pak? Banyak yang bisa, ya. Jadi yang pertama teknologi pengolahan sawit, ya. Ya, kan sekarang lagi kalau Anda dengar itu PLN lagi seru-serunya pengen green ya. Saya juga nggak ngerti kenapa buru-buru pengen green. Jadi mereka akan tidak lagi membangun PLTU batubara ya. Mereka akan menghentikan penggunaan PLTU batubara tahun 2060. Malah terakhir pemerintah mau mengkompensasi pembangkit-pembangkit swasta yang menggunakan batubara untuk segera tutup. Wah, saya heran juga itu. Padahal di China lagi krisis energi ya. Krisis energi, terpaksa dia menggunakan batubara lagi. Di Inggris juga demikian begitu. Nah, jadi kalau menurut saya di Indonesia cita-citanya semuanya diganti dengan surya. Waduh, ini perlu hati-hati kalau menurut saya. Kalau menurut saya di Indonesia itu mataharinya bagus untuk tumbuh-tumbuhan gitu aja. Energi surya itu baru bagus dipasang kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan ya. Di padang gurun pasir gitu di Australia, nah itu oke gitu. Tapi kalau dipasang di danau, nah kita belum tahu itu dampaknya. Mudah-mudahan nggak ada ya dampaknya. Kalau danau ditutupi surya itu gimana dampaknya terhadap ekosistem yang ada di danaunya gitu kan belum tahu. Jadi kalau menurut saya
matahari di Indonesia itu bagusnya untuk tumbuh-tumbuhan, jadi biomass, biofuel yang menjadi sandaran kita. Salah satunya adalah sawit. Ya. Meskipun sawit itu berantem sama pangan, oke lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi penelitiannya yang pertama adalah sawit atau biomass. Nggak usah jauh-jauh lah, ya nggak usah jauh-jauh kita menjadi biodiesel atau menjadi bioaftur itu masih terlalu jauh. Biomasanya aja, entahnya itu kayu atau kalau di sekitar kampus itu banyak bambu ya. Nah, bambu itu kalau dijadikan bahan bakar dia, nah istilahnya apa itu? Karbon netral ya. Dia tidak mengemisi CO2 karena pada waktu dia hidup dia menyerap CO2, jadilah batang bambu itu. Ya. Nah, kalau dibakar lagi menghasilkan CO2, nggak ada CO2 yang ditambahkan ke atmosfer. Karena CO2 yang di atmosfer tadi sudah diserap oleh bambunya waktu dia hidup atau apa fotosintesis ya, fotosintesis CO2-nya diserap jadi batang bambu, jadi daun bambu. Nah, kalau ini dibakar lagi, CO2-nya terlepas lagi, tapi tidak ada penambahan seperti kita membakar bahan bakar fosil, ya, jadi karbon netral istilahnya. Nah, ini bisa di sekitar kampus, ya, misalkan ada satu konsep dari perusahaan mana gitu ya, saya nggak sebutkan namanya. Ini berbasis komunitas, jadi komunitas itu masyarakat desanya dididik, digalang untuk bercocok tanam biomas yang bisa dijadikan bahan bakar, ya, entah itu sampah, entah itu bambu, atau dia ngumpulin kayu, begitu ya, dijemur, kering, nanti dijual ke pembangkit listriknya, harganya malah udah ada Rp300 per kilogram, gitu nanti dipakai oleh pembangkit listriknya ini untuk menghasilkan listrik ya, bisa dibakar langsung, bisa dengan proses gasifikasi, bisa dengan pirolisis ya, tergantung prosesnya lah, teknologinya. Tapi itu yang bisa dilakukan penelitiannya tidak hanya di bidang teknologi pembangkitannya saja, tapi juga menciptakan komunitasnya ini juga merupakan penelitian ya, gimana kita membentuk komunitas yang bisa menghasilkan uang itu kan. Jadi ngumpulin kayu-kayu atau budidaya bambu, gitu nanti bambunya dipakai untuk bahan bakar biomass. Itu supaya salah satu penelitian. Tentunya ya penelitian lain yang terkait dengan pemrosesan CPO ya, kelapa sawit jadi CPO jadi biodiesel, jadi bioaftur. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi bagaimana menjaga kebun sawitnya itu tetap produktif ya. Itu salah satu yang saya khawatirkan juga. Kelapa sawit kan ada umurnya ya, pohonnya 25 tahun, 35 tahun misalnya. Nah, setelah 35 tahun gimana ini? Masih bisa nggak kebunnya itu ditanami sawit lagi dengan tingkat produktivitas yang sama? Itu juga penelitian ya, tapi di bidang kebunnya. Karena kalau enggak ya terpaksa ekspansi lagi kan, perlu lahan baru. Kalau lahan baru ya nanti kawasan bisa nabrak kawasan-kawasan lainnya, gitu, entah kawasan hunian atau kawasan hutan lindung dan sebagainya. Jadi kalau bisa lahan kebun sawit itu nggak bertambah, tapi produktivitasnya yang tetap bertahan, ya, tidak menurun, paling tidak syukur-syukur kalau bisa meningkat gitu. Atau bisa dihasilkan pohon-pohon dengan bibit unggul ya, produktivitasnya tinggi. Jadi jumlah pohonnya mungkin berkurang, tapi satu pohonnya itu bisa menghasilkan buah sawit yang lebih besar. Ya, kemudian menjaga kualitas dari minyak sawitnya ya. Minyak sawit itu kualitasnya bisa dipertahankan kalau buahnya memang matang sekali gitu. Jadi Anda bisa mendeteksi ini gimana caranya bahwa ini tahu bahwa ini sudah matang gitu. Jadi kalau hayalannya riset centernya Sinarmas, riset center sawit Sinarmas yang di Sentul sana itu semuanya otomatis kalau bisa.
Sudah ada desain otomatiknya, sudah dibangun di Kalimantan, tapi tidak 100%. Jadi secara otomatis itu kita tahu setiap posisi dari pohon di kebun tersebut ya. Nanti bisa disurvei pakai drone misalkan ya. Terus dari fotonya drone itu kita bisa tahu mana yang sawit yang kurang air, mana sawit yang kurang pupuk, misalkan. Kemudian dengan drone juga kita bisa tahu mana buah sawit yang sudah matang, tingkat kematangannya. Kalau dulu pakai kamera, masih banyak melesetnya katanya di potret gitu ya. Pakai potret gitu, pakai foto, pakai drone, di foto nggak berhasil. Nah sekarang dicium. Kayak Ginos gitu, yang ngembangin cium-ciuman elektronik itu UGM. Tapi di kita ada juga yang PhD yang belajar itu mencium-cium elektronik begitu ya. Ginos salah satunya Ginos. Jadi kita bisa mencium nih buahnya udah matang atau belum. Nah kalau itu sudah tahu nanti ada yang panen ya. Jadi kualitasnya panennya itu bisa langsung cepat dibawa ke pabrik. Gitu. Nah pabriknya juga sudah ada desainnya yang fully automatic. Ya, ini industri 4.0 bahkan 5.0 mungkin ya. Ini udah nggak ada lagi manusia meskipun masih mahal ya. Jadi kenapa tidak dibangun full karena masih mahal. Tapi kalau dia full nggak ada lagi tuh orang-orang yang muter-muter keran ini harus diputar kerannya seberapa ini nggak berapa, semuanya harus berdasarkan data dari kebun. Jadi dari kebun itu kita tahu nih tiap pohon dia dapat curah hujan berapa, dapat sinar matahari berapa, kapan dia berbuah, kapan dia panen, itu datanya masuk semua ke pabrik. Nanti begitu buahnya datang, pabrik ini udah tahu nih buah ini harus diapakan, berapa lama dia dipanaskan, ya bagaimana dia di-clarified. Jadi setelah di-press itu minyaknya ditahan berapa lama ya. Kalau banyak musim hujan ya harus lebih lama kan supaya airnya terpisah dulu dengan minyaknya. Nah itu nggak ada manusia, semuanya adalah otomatis. Jadi sudah dengan bantuan artificial intelligence berdasarkan big data ya, data-data yang diperoleh dari kebun yang dikirim melalui Internet of Things ya. Jadi yang bicara itu mesin dengan mesin gitu, melalui internet. Itu penelitiannya ya. Jadi canggih itu sawit mestinya ya. Lama-lama Anda bukan operator, bukan asisten pabrik, tapi yang bikin robot atau yang bikin mesin sebagai asisten pabrik. Nggak akan tergantikan dengan robot, nggak akan. Ya, karena robot itu hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia. Dia tidak bisa berkreasi, tidak bisa melakukan inovasi, nggak bisa. Kalau robot bisa berkreasi, ya punah ini, manusianya punah. Tapi nggak mungkin ya. Yang ciptain robotnya kan manusia. Jadi kalau ada robot yang bisa bikin patung Bali asli gitu, artinya baru gitu, bukan niru, nah itu kita saatnya manusia punah. Tapi enggak ya. Dia bisa mengulang bikin patung yang sama, ya itu robot. Tapi bikin patung baru, kreasinya dia tuh nggak mungkin gitu. Ya itu penelitian-penelitian mengenai energi terbarukan ya kalau memang mau melakukan penelitian. Kalau oke. Baik Pak, terima kasih. Mungkin karena waktunya juga hampir habis ya Pak. Memang harus 5 jam kita wawancaranya. Iya benar Pak, mungkin nanti lain kali. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ari yang telah memberikan pengalaman serta menginspiratif Sobat Energizen. Nah, bagi Energizen yang pertanyaannya belum terjawab, jangan berkecil hati, karena nanti kita akan mengadakan talk show lagi tanggal 30 nih. So, stay tune di Instagram kami. 30 apa? Tanggal 30 bulan ini juga, Pak. 30 bulan ini ada upacara penerimaan mahasiswa baru. Oh, Sabtu, ya pagi, tapi saya nggak tahu kalau siang. Ya. Baik, Pak. Ya. Ini kita acaranya siang. Oke, mudah-mudahan saya nggak capek gitu. Nggak ketiduran. Iya Pak. Oke. Ya, oke, ya. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya Pak. Monggo silakan ya. Dipersilahkan buat Mas Pram. Oh iya, izin Pak, saya akan memimpin
sesi Capture, foto ya. pada siang hari ini. Ya, boleh semuanya on cam dulu. Sudah. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oh ya, mohon maaf Pak, tangannya boleh seperti ini Pak. SRE Pak. Gimana? Seperti itu. Oh, Ini, Pak. oke. Iya Pak. Jadi Oke. saya nggak lurus, melengkung saya itu. Sustainability Pak di satuin. 1, 2, 3. Ditahan dulu sebentar. Baik, sekali lagi ya. 1, 2. Sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ya, Mas Krom. izin pamit.